Shalom, selamat pagi, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Semua hanya karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Jikalau kita diperkenankan Tuhan boleh ada di hari ini, itu berarti rencana Tuhan belum selesai atas kehidupan setiap kita. Bapak Ibu semua mengawali perjalanan kita di hari yang baru. Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman yang kita ketahui bersama ini dapat memerdekakan setiap kita, menuntun jalan-jalan kita, dan kita senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan, dan kita dipagari karena kita sama-sama mau sungguh-sungguh untuk tertanam dalam apa yang menjadi kemauan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu semua, kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan buat kita semua dengan tema memenangkan peperangan rohani. Siapa dari kita Bapak Ibu yang percaya bahwa kita ini diciptakan Tuhan sebagai pemenang-pemenang, lebih daripada pemenang? Kita mungkin sering mendengar jargon tersebut, yaitu lebih daripada pemenang. Meskipun benar, namun kita perlu belajar agar kita mari sungguh-sungguh menang tiap saat sebagai prajurit-prajurit Allah untuk menghadapi tipuan si iblis, menghadapi si jahat. Kita baca dalam Matius pasalnya yang ketiga, ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Roh Tuhan turun seperti burung merpati dan suara dari surga terdengar. Bagaimana kita mengetahui bahwa suara dari langit itu adalah Tuhan? Apakah suara ini juga terdengar oleh iblis? Jawabannya iya. Seringkali Bapak Ibu, Tuhan berkata kepada kita dan iblis mencuri firman tadi maupun berusaha meremukkan iman kita. Tetapi iblis kemudian kita dapat Bapak Ibu mengalahkan iblis serta mengalami terobosan iman dalam kehidupan kita. Bagaimana Bapak Ibu supaya kita memenangkan pertempuran ini melawan dan menggetarkan iblis? Mari kita baca Bapak Ibu dalam Matius 4 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu semua, ketika kita perlu dituntun oleh Roh Kudus, sebab apa? Yesus saja dipimpin oleh Roh Kudus, Yesus dicobai oleh iblis. Sewaktu pencobaan di padang gurun, Bapak Ibu, kita juga minta Roh Kudus harus tuntun kita Bapak Ibu ketika kita ada dalam padang gurun dan padang belantara. Berarti kita akan menghadapi masalah demi masalah. Iblis akan berupaya dengan segala cara untuk membuat kita bimbang. Dia akan membuat kita takut, khawatir, ragu-ragu tentang status kita sebagai anak-anak Allah. Namun mari kita jangan izinkan itu Bapak Ibu. Jangan kita izinkan intimidasi dari serangan iblis itu untuk mengacau balaukan segala apapun yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kita. Dalam pencobaan pertama Bapak Ibu di padang gurun, ada 3 taktik yang dilakukan oleh iblis. Yang pertama, taktik pertama yang dia lakukan adalah untuk membuat iman kita bimbang, seolah ingin melahap habis-habisan iman kita Bapak Ibu. Taktik yang kedua yang iblis lakukan adalah iblis mencoba membuat kita melakukan sesuatu untuk dia. Jika kita melakukan apa yang iblis katakan, maka kita akan berada di bawah kendali dan dipengaruhi oleh si iblis. Jangan pernah dengarkan apa yang dia katakan, melainkan mari kita
dengarkan perintah Tuhan saja. Taktik yang ketiga, iblis sangat tahu Bapak Ibu waktunya untuk menyerang pada saat-saat maupun posisi-posisi ketika saat kita lemah. Dia tidak akan memakai taktik atau menggoda satu kali saja Bapak Ibu, melainkan berkali-kali, berulang-ulang lagi dan lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu tuntunan setiap hari dalam perjalanan kehidupan kita, yaitu kita perlu tuntunan Roh Allah, Roh Kudus. Karena seringkali iblis menyerbu kita Bapak Ibu dengan indera-indera yang ada pada kita, melalui mata kita, penglihatan kita, lewat mulut kita, lewat telinga kita, dan dia punya berbagai cara Bapak Ibu. Jadi mari kita waspada. Yesus melawan iblis Bapak Ibu terhadap pencobaan melalui apa? Melalui firman Tuhan. Sebab apa dikatakan ada tertulis. Setelah pencobaan pertama, iblis kembali untuk percobaan kedua. Jadi apa? Tuhan mengalahkan iblis dengan apa? Dengan firman. Jadi mari kita renungkan bersama, apakah hari ini kita tertanam sungguh dalam firman Tuhan? Apakah kita tertanam sungguh untuk melakukan firman? Mari Bapak Ibu kita praktekkan ini dalam kehidupan kita. Kita memerangi iblis itu dengan apa? Kita berakar kuat dengan firman dalam firman Tuhan. Dalam Matius 4 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintah malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Wow Bapak Ibu, iblis ini dia mulai bekerja Bapak Ibu. Dia bisa bekerja dalam segala hal. Dia menggunakan suasana rohani. Iblis menggunakan taktik yang sama dengan yang dia lakukan. Sebab iblis juga Bapak Ibu dia tahu firman. Jadi Bapak Ibu, kita harus jernih, harus peka terhadap suara Tuhan. Yesus menjawab dengan firman Tuhan kembali Bapak Ibu. Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Setelah percobaan kedua, percobaan kedua tadi Bapak Ibu, wow dahsyat Bapak Ibu. Iblis ini dia bapa segala pendusta, dia seorang pembohong. Dan mari kita peka Bapak Ibu dalam peperangan rohani. Mari kita seharusnya Bapak Ibu harus peka terhadap suara Tuhan. Dan mari kita memerangi ini Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh, punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Bapak Ibu, iblis ini dia datang hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Jangan kita buka celah. Mari kita mau memagari hidup kita dengan apa? Bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, tertanam sungguh dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Sehingga apa? Kita tidak dengan mudah untuk terintimidasi oleh suara-suaranya iblis. Bapak Ibu, mari kita praktekkan ini sehingga kita tahu bagaimana cara untuk menghadapi iblis dan kita memenangkan peperangan rohani, serta apa? Kita dijadikan Tuhan menjadi pemenang lebih daripada pemenang. Dengan kuasa, kemampuan serta kekuatan sendiri Bapak Ibu kita akan kalah. Kita akan kalah ketika kita berhadapan dengan iblis. Kita punya kekuatan, kita punya kemampuan. Namun ketika kita bersama Tuhan dan firman Tuhan, kita tertanam dalam firman, kita akan memenangkan, menghadapi setiap peperangan rohani. Mari biarlah segala puji, hormat, kemuliaan kita pulangkan semua hanya bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita terus berakar dalam Tuhan sehingga kita mampu untuk terus Tuhan berjalan menjadi pemenang lebih daripada pemenang. Kita tahu Bapak Ibu, kita punya musuh ini bukan manusia, tapi kita punya musuh ini apa? Roh-roh di udara, penghulu-penghulu di udara. Kita punya peperangan ini Bapak Ibu, bukan peperangan yang biasa-biasa. Mari harus kita punya keintiman yang sungguh dengan Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa Tuhan kita disanggupkan untuk memenangkan setiap peperangan pertempuran dalam apapun yang kita hadapi. Semoga firman Tuhan di pagi ini menuntun, menguatkan kita
Mari kita praktek firman. Ketika ada serangan datang, kita perkatakan firman, ada tertulis seperti yang Yesus ajarkan, yang Yesus teladani buat kita. Makanya penting sekali untuk kita berakar dalam kebenaran firman. Kita perlu tertanam dalam firman Tuhan. Kalau kita tidak tahu firman, kita tidak berakar dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menghadapi si jahat? Hanya dengan bersandar kepada Tuhan, hanya dengan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan berperang bagi setiap kita. Mari kita berakar kuat dalam Tuhan, sehingga kita berdiri sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus menyertai, memelihara hidup kita. Kita dijadikan Tuhan pemenang, lebih daripada pemenang. Lanjutkan setiap visi misi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita dengan terus mengandalkan Tuhan. Jangan lengah, jangan takut, sebab ada Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kita. Immanuel.